Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Pak Guston. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, dengan aktivitas yang begitu padat hari ini tetap baik. Alhamdulillah insya Allah. Oke, terima kasih loh sudah menghubungi, sudah WA beberapa waktu yang lalu untuk mengundang bisa berdiskusi pada hari ini, Ibu Indah. Iya Pak, betul. Beberapa hari yang lalu memang saya menghubungi Bapak ya Pak ya, Iya, karena iya. ada kendala Pak dari aplikasi yang baru ini Pak. Jadi kepala sekolah ini kayaknya perlu belajar, jadi saya terkendala. Jadi saya menghubungi Bapak, minta bantuan lah, mudah-mudahan Bapak bisa memberikan solusi dari apa yang saya pikirkan dan juga masalah besar bagi saya sendiri Pak. Oke, baik. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan tentang IT. Iya, iya Pak. Jadi kemarin kan saya sudah sampaikan ke Bapak Ya. bahwa ada aplikasi baru ya pengen Pak IT ya. Terkait Ya, itu ya. memang saya terkendala dengan masalah tersebut Pak. Oke, baik. Jadi apa yang ingin Ibu Indah capai dari pembicaraan atau percakapan kita pada hari ini? Iya tentunya Pak, pertama solusi apa ya? Jadi, Solusi. ya, Ya, karena ya, kan ya. saya ingin apa ya menghadapi aplikasi baru ini Pak, saya tidak terlalu paham. Oke. Jadi keinginan saya ada peningkatan kompetensi saya untuk menghadapi aplikasi baru ini tentunya berkaitan dengan kompetensi IT Pak. Oh, oke, baik. Kalau kita ambil skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Ibu Indah sekarang itu di skala berapa? Saya saat ini di skala 6 ya Pak ya, karena kan saya bukan blank banget gitu Pak. Iya, iya, Ya, iya. saya udah ada di 6 sih Pak. Oke. Gitu. Oke, baik. Jadi Ibu Indah sekarang kalau menurut Ibu Indah ada di skala 6. Benar. Bagaimana gambaran skala 6 itu? Gambaran skala 6 tuh Pak hanya bisa menggunakan komputer ataupun laptop yang sehari-hari ini ya Pak ya, Iya. hanya untuk membantu pekerjaan saya Pak. Saya kan selaku kepala sekolah tentunya ya hanya paham membuat presentasi, kemudian laporan. Artinya kalau di laporan tuh saya butuh Excel gitu kan Pak, kemudian Word gitu. Hanya sebatas aplikasi yang menunjang kerjaan aja Pak, kantoran lah ya, aplikasi Iya. kantor aja Jadi Pak. batas office. Iya, batas- benar. Sebatas Begitu itu, Mbak Pak. ya. Iya. Oke. Baik. Terus Mbak Indah itu mau di skala berapa yang ingin dicapai nantinya? Ya, saya pengennya sih. Idealnya di Ideal. skala berapa gitu ya? Saya maunya kalau ada 1 sampai 10, mau 10 Pak. Oh, maunya 10. Iya, Oh, tapi luar biasa. kayaknya Ya. saya cukup tahu diri ya. Oh, Pak. iya, iya. Kan berproses Pak untuk sampai 10. Saya Iya. 9 dulu dah, gitu. 9 ya? Ya. Oke. Kalau skala 9 kira-kira gambarannya itu seperti apa? Kalau skala 9, memang saya sudah handal pertama menggunakan aplikasi tersebut, kemudian saya sudah bisa berbagi dengan orang lain. Oh, sudah bisa berbagi. Iya. Oke, luar Jadi biasa. Luar biasa. saya nggak mau untuk diri saya sendiri. Artinya apa? Kalau skala 9 memang saya mampu menggunakannya, dan saya juga sudah bisa jadi pengajar untuk kepala sekolah Pak. Maunya gitu Pak. Oke, luar biasa. Oke, Winda mau nanti mencapai di skala 9 gitu ya. Benar. Nah, Ibu Indah saya yakin punya banyak kekuatan-kekuatan atau potensi-potensi. Nah, menurut Ibu Indah, apa kekuatan yang Ibu Indah miliki untuk bisa mencapai kondisi di skala 9 itu? Baik Pak. Jadi kalau dari kompetensi pertama gini aja Pak ya. Ya. Karena IT ini artinya saya berhubungan dengan perangkat kerasnya ya. Artinya saya laptop ya, artinya begitu. Pertama, saya punya laptop yang menunjang Pak. Oh, Ya. Indah sudah punya laptop Sudah, harus Pak. yang speknya Iya. sudah menunjang. Iya, Oke. iya. Pertama saya udah punya laptop Iya. spek yang menunjang. Yang kedua, saya juga punya kemauan Pak untuk belajar. Jadi kan sebagai seorang kepala sekolah ya Pak ya, saya beranggapan bahwa saya ini mesti jadi teladan buat guru, murid. Jadi kemauan untuk belajar tuh harus saya mulai dari diri saya sendiri. Artinya dari diri saya sendiri saya udah membangun mindset bahwa pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kemauan belajar saya yang mesti memang harus ini adalah modal pertama yang saya miliki ya setelah untuk modal ini ya kayak modal kemampuan ya, untuk kemampuan ini
ini Pak, saya sudah punya, artinya saya ingin tetap kemauan belajar saya tinggi, jadi itu kekuatan yang saya miliki. Oke, baik. Ibu Indah punya kekuatan-kekuatan. Ada lagi yang Ibu Indah miliki selain yang sudah disebutkan? Oke Pak, karena Pak maaf ya, bukan saya mengunggulkan diri saya. Sebagai seorang kepala sekolah, kita juga punya wewenang ya, gitu kan. Dan kita juga di mana wewenang tersebut bukan semata-mata menjadi power yang untuk memerintah bawahan, bukan ya Pak. Artinya wewenang saya miliki ini, saya berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi kekuatan saya di sini ada pada posisi ketika saya dapat memenuhi kebutuhan guru ya, kebutuhan guru dan kebutuhan sekolah. Artinya saya bisa membuat sebuah IHT gitu ataupun kegiatan di Kombel saya. Ini di Kombel saya untuk peningkatan kompetensi pribadi saya. Selain pribadi saya juga guru dah. Nah, kan dampaknya juga ke siswa gitu. Oke. Nah, selain punya kekuatan, apakah kendala yang nanti akan Ibu Indah hadapi, kendala atau hambatan yang bisa terjadi muncul nanti ketika Ibu Indah ingin mencapai kompetensi yang diinginkan tadi? Baik Pak, jadi kendalanya gini Pak, PMM ini pertama ya munculnya kan baru ya, ini baru nih ya. Nah, munculnya baru. Jadi Pak, pada pembuatan RKS kemarin, peningkatan kompetensi gurunya belum kita arahkan ke PMM. Artinya kemarin kita untuk persiapan modul ajar ya, IKM, implementasi ke IKM. Sementara ini juga muncul nih Pak. Jadi yang saya pikirkan, perlukah saya dengan guru-guru diskusi lagi untuk perubahan kegiatan? Memang ada Pak. Nah, itu kendala saya Pak. Jadi saya harus konfirmasi ke guru, saya harus konfirmasi ke komite gitu kan Pak. Yang pada awalnya bahwa di anggaran tersebut peningkatan kompetensinya adalah penguatan IKM gitu Pak. Nah, jadi ini kan masalah buat saya Pak. Saya butuh repot lagi dong. Saya konfirmasi ke sana kemari untuk skala prioritas lah ya Pak ya. Untuk skala prioritas untuk kegiatan yang memang harus segera gitu, itu pertama kendalanya Pak. Baik, Ibu Indah sudah menceritakan kekuatan gitu ya. Sudah menceritakan kemungkinan kendala yang bakal dihadapi. Nah, apa rencana Ibu Indah ke depan untuk mencapai level atau skala 9 tadi? Baik Pak, jadi rencananya nih ya, karena cukup tinggi ya. Karena cukup tinggi, 9 bukan anak ya Pak, cukup tinggi ya. Karena 9 Pak, jadi ya pertama yang saya lakukan memang benar-benar saya harus mempersiapkan sebuah kegiatan di mana kegiatan itu dapat mengakomodir kebutuhan saya dan kebutuhan guru ya. Jadi rencana saya secepat mungkin, jadi saya akan mengundang narasumber Pak. Saya akan mengundang narasumber atau pengajar yang bisa mengakomodir kebutuhan kita, yaitu penguatan IT yang pada kedepannya di mana kekuatan IT ini dapat meningkatkan kemampuan guru dan saya sendiri untuk meningkatkan penggunaan pengelolaan e-kendali Pak. Itu yang pertama Pak. Ada lagi? Yang kedua, selain saya mengundang pengajar, yang kedua saya juga keterlaksanaan itu bagaimana ya Pak? Kalau kita sekedar mengundang pengajar gitu ya, ada terkadang masih terkendala ya Pak. Kita kan masa nggak puas ya. Kita kan nggak puas kalau hanya satu orang nih Pak ya. Jadi kan kita butuh kalau ilmu itu artinya konfirmasi ilmu gitu kan. Berarti kan saya butuh orang lain lagi gitu. Saya butuh belajar bukan di tempat satu tempat gitu ya Pak ya. Dia butuh tempat lain, misalnya Pak. Saya bisa belajar online nih Pak, gitu. Apalagi sekarang informasinya nih Pak, saya lihat di TikTok gitu. PMM juga menyediakan ini Pak, komunitas di PMM itu ada menyediakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi IT bagi guru gitu kan. Jadi mungkin ini langkah awal atau langkah kedua ya Pak ya, setelah tadi menggunakan narasumber itu bisa saya lakukan Pak. Jadi saya harus siap mantengin laptop ya gitu, belajar online gitu Pak dari aplikasi yang ada di PMM itu Pak. Kemudian saya lebih
jabarkan rencana yang akan Ibu Indah lakukan untuk mencapai kompetensi yang level atau skala Iya. 9. Nah, sekarang bagaimana strategi yang akan Ibu Indah lakukan Iya. untuk bisa menerapkan rencana itu? Oke Pak, strategi yang saya akan tempuh ya Pak ya, Iya, iya. pada saat untuk mencapai level 9. Jadi beberapa strategi yang mungkin perlu saya kembangkan untuk diri saya sendiri dan untuk kemajuan kemampuan IT guru ini. Yang pertama tadi, saya memang benar-benar menggunakan strategi yang pertama, yaitu pendekatan yang saya akan lakukan dengan mengajak guru belajar. Jadi saya menanamkan pada guru bahwa kita itu harus belajar. Satu pertama. Jadi memberikan pemahaman bahwa belajar itu IT itu harus setiap guru atau setiap pendidik itu bukan sekedar hanya paham IT hanya di kelas. Ya. Itu strategi pertama ya. Ada strategi yang berikutnya, yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya. Jadi berkaitan sama strategi yang kedua, setelah saya menanamkan hal tersebut, saya ingin mengajak ke guru-guru kembali ke visi sekolah, Pak. Oh begitu. Ya, Pak. Iya. Kita kan di visi sekolah itu ada pencapaian ipteknya, Pak. Oh. Kalau gurunya juga gagal Iya. paham iptek gimana, Bagaimana Pak? mencapai Iya. isi itu Jadi ya? memang Pak, Oke. strategi yang saya lakukan ya kembali ke visi Pak, di mana visi kita itu adalah implementasi pencapaian teknologi. Artinya kita kembalikan ke sana, berarti wajib dong semua guru mencapai visi kita ke sana. Nah, kemudian visi tersebut ya diakomodir dong Pak. Oh. Nah gitu loh Pak, saya akomodir dengan mendatangkan Iya. pengajar gitu kan. Nah itu dari 3 rentetan itu Pak, kalau kita lihat nih ya, ternyata itu bukan untuk diri saya sendiri, ya itu bisa untuk guru-guru dan warga sekolah ya, khususnya guru dan saya sendiri gitu kan. Nah nanti kedepannya pun akan ke siswa gitu kan, akan ke depan ke siswa karena kan iptek ini masuk dalam visi sekolah. Nah, kemudian setelah kita meninjau kembali visi sekolah, kemudian juga saya kan sudah mengakomodir ya, dimana untuk kembali ke visi saya harus mendatangkan pengajar tadi kan Pak. Nah selanjutnya saya juga akan tetap meningkatkan kemampuan itu dengan strategi belajar di luar kan Pak. Ya. Baik, Bu Indah sudah menceritakan rencana dan strategi. Gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan jangka waktunya? Oke, jangka waktunya Pak, ini bulan Juli Pak. Juli mulai ini ya, penyusunan RHK. ya. Penyusunan RHK, tapi karena tadi yang kendala saya tadi saya katakan Pak, Oh, iya. saya harus konfirmasi Iya, gitu betul, ya, betul. ke komite, Iya. kemudian konfirmasi ke guru gitu kan. Artinya saya butuh waktu 2 minggu Pak. Oh, 2 minggu. Oke, Oh. untuk action gitu, saya Untuk butuh 2 action. minggu ya, untuk action. Oke. Nah, 2 minggu ini Pak, waktu saya untuk persiapkan ya aksi saya, dengan kemudian setelah itu akan ada progres di sana Pak. Jadi nggak bisa saya selesai itu kemudian selesai di bulan 2 minggu ke depan saya buat acara beres di situ, enggak Pak. Nggak bisa Pak, karena pengelolaan kinerja itu kan sampai Desember nih Sampai Pak. Desember. Ada proses di sana. Nah, jadi di tahapan itu juga saya tetap belajar, gitu. Tetap berlangsung Pak. Hanya waktu mulainya itu di bulan Juli pertengahan, tapi berakhir prosesnya itu sampai Desember. Sampai Desember. Gitu. Oh, oke. Baik, luar biasa Ibu Indah ya. Saya melihat ini dan saya bisa merasakan gitu ya. Ya. Ibu Indah ini memiliki semangat yang sangat tinggi. Bapak. Itu yang bisa Iya, Pak. saya lihat dan saya rasakan. Terima kasih Pak. Oke. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan atau apa sih indikatornya bahwa Mbak Indah itu sudah sampai di level 9? Pertama, Ya. saya punya ilmu itu, maksudnya memang itu adalah ambisi saya ya Bapak. Pertama ambisi saya. Saya katakan kompetensi lemahnya kemampuan saya dalam IT itu adalah ambisi saya untuk meningkatkan kompetensi itu ya.
Tapi terlepas itu semua, saya juga harus memikirkan guru ya, pendidik. Jadi Pak, saya tidak boleh egois Pak. Cuma saya pintar doang Pak. Jadi murid saya juga guru-guru saya juga mesti pintar nih. Jadi ukuran berhasil kalau udah 9 ini nih. Pertama guru saya udah pintar semua Pak. Untuk implementasi IT-nya dia udah bisa menggunakan aplikasi IT-nya untuk aplikasi kinerja di PNM. Itu satu. Yang kedua, selain guru saya juga dong. Saya kan memang yang memerlukan itu ya. Jadi saya juga nggak cuma uang aja nih. Jangan PNM aja nih saya tahu, kinerja itu yang saya tahu. Saya udah bisa juga aplikasi-aplikasi yang lain nih. Apalagi sekarang ini kan semua berbasis aplikasi, Pak. Iya, betul ya kan? Jadi semua aplikasi yang dihadirkan atau diprogramkan pemerintah semua libat habis. Artinya saya bisa semua Pak. Jangan sampai wah saya malah gaptek gitu, dan jangan sampai yang saya kuasai hanya PNM doang gitu Pak. Baik Bu Indah, Bu Indah sudah panjang lebar nih menceritakan mulai dari tadi rencana, kemudian strategi, gitu ya. Kemudian Bu Indah sudah bisa menjabarkan juga kendala-kendala yang mungkin akan dihadapi. Nah, penting ini satu. Kapan nih eksekusinya? Nah, eksekusinya Pak. Iya. Pertama setelah saya selesai mengundang narasumber 2 minggu ke depan kan? Nah, itu eksekusinya Pak. Itu awal eksekusi saya. Dan itu berlanjut sampai guru-guru cetak SKP. Itu katakan berhasil. Dan saya juga sudah bisa berbagi ke kepala sekolah ataupun ruang yang lain selain di sekolah saya. Jadi bisa saya simpulkan eksekusinya itu segera. Gitu. Ya, eksekusinya sudah betul. Eksekusinya segera tapi ya. Oke. Nah, siapa yang akan membantu atau siapa yang dapat membantu Ibu Indah dalam mencapai kondisi ideal yang Ibu Indah sudah jelaskan tadi? Baik Pak. Pertama Pak, kalau dikatakan siapa yang membantu, terlepas dari itu ya Pak ya, yang membantu saya itu sebenarnya semua tugas-tugas yang diberikan dari pemerintah ya. Itu yang jaga komitmen saya. Karena Pak ya, pertama kita perhatikan Pak, semua berbasis aplikasi. Berarti ketika semua berbasis aplikasi, saya harus komitmen ini. Ya, saya komitmen harus bisa menyelesaikan semuanya itu. Berarti pertama, karena tuntutan dari pemerintah dan juga kinerja saya untuk meningkatkan kompetensi ini, berarti komitmen yang pertama dari diri saya. Kemudian yang kedua, orang-orang di samping saya Pak yang membantu saya. Nah, jadi setiap pekerjaan itu kan ada time-nya Pak, ada due date-nya Pak ya. Nah, jadi wakil-wakil saya itu bisa, kepala sekolah. Ya, wakil-wakil saya itu bisa membantu saya untuk mengingatkan. Nah, ketika due date-nya, dan kita juga punya forum nih Pak, MKKS selalu ribut loh Pak kalau seandainya aplikasi ini udah selesai kan belum gitu kan. Gitu itu ya? bisa nambahkan komitmen saya Pak. Jadi saya komen ingat gitu. Oke, baik. Percakapan yang luar biasa sama Ibu Indah pada hari ini. Nah, dari percakapan kita lebih kurang 10 atau 15 menit ini, apa yang bisa Ibu Indah simpulkan? Baik Pak, yang pertama yang bisa saya simpulkan, saya untuk membantu ya meningkatkan kompetensi saya atau kompetensi IT saya. Yang pertama, saya harus segera merencanakan hal-hal yang dapat meningkatkan kompetensi. Salah satunya tadi Pak, merancang kegiatan dan meminta bantuan orang-orang yang kompeten ya untuk meningkatkan kompetensi saya yang kemudian yang ketiga, memang saya sudah setelah orang-orang tersebut saya rangkul kemudian bersedia membantu saya, artinya saya sudah bisa turun langsung membuat pengelolaan kinerja di PNM. Dan terakhir itu tadi Pak, saya sudah berbagi. Luar biasa Ibu Indah. Sukses terus Ibu ya. Siapa? Oke, saya tunggu cerita baik dari Ibu Indah setelah melakukan
rencana-rencananya tadi, menggunakan strategi-strategi yang sudah dijabarkan tadi. Baik, Pak. Nanti saya tunggu cerita baik dari Ibu Indah. Baik. Oke, luar biasa, saya bangga selaku pengawas Baik, Pak. sekolah, Terima kasih, bangga Pak. sekali punya atau bisa mendamping kepala sekolah yang seperti Ibu Indah. Baik, Pak. Gitu. Nah, mungkin percakapan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini, karena saya akan segera kembali ke kantor ini, Bu. Oh iya, Masih Pak, ada ya. kerjaan yang Maaf, harus Pak. diselesaikan juga. Jadi- Oke, Maaf terima ya, Pak. kasih Bu Indah ya. Baik. Oke, Ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi